Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Matematika Teknik pertemuan yang kedua. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang persentase dan angka signifikan. Kita mulai dari persentase. Persentase ini artinya adalah bagian dari keseluruhan yang dinyatakan dengan 100. Persentase ini dirumuskan dengan jumlah bagian per jumlah keseluruhan dikali 100%. Jumlah bagian di sini maksudnya adalah jumlah bagian yang ditanya persentasenya ya, per jumlah keseluruhan dikali 100%. Jadi kita contohkan soalnya seperti ini. Ada 40 orang siswa di dalam satu kelas. 10 diantaranya berkacamata. 30 tidak berkacamata. Nah, yang ditanya di sini adalah persentase siswa tak berkacamata itu berapa. Nah, jadi ini kita mencari persentase siswa tak berkacamata itu kita menggunakan rumus ini. Jumlah bagian siswa tak berkacamata itu adalah 30 orang per jumlah keseluruhan siswa yang ada di dalam kelas yaitu 40 orang dikali 100%. Sehingga didapatkan persentase siswa yang tak berkacamata itu adalah 75%, seperti itu. Kemudian kita lihat bentuk per mil. Nah, bentuk per mil ini juga sudah kita bahas sedikit di pertemuan yang pertama ya. Jadi kalau masih ingat ya, per mil itu artinya adalah per 1000 ya. Dimana per mil itu mempunyai pecahan berpenyebut 1000. Nah, per mil ini itu digunakan untuk menyatakan satuan salinitas salah satunya ya, yaitu untuk mengukur banyaknya garam yang larut di dalam air laut, danau ataupun sungai. Contohnya, misalkan salinitas air laut di Laut Merah itu adalah 41 per mil. Arti dari 41 per mil itu adalah setiap 1 kg air laut memiliki 41 gram garam. Seperti itu ya. Kalau sebenarnya artinya adalah setiap 1 kg air laut itu mengandung 41 gram garam. Nah, kemudian kita lihat bentuk lain dari bilangan pecahan ya. Jadi ini adalah mengkonversi pecahan atau desimal ke persen ya, atau kebalikannya, persen atau per mil ke bentuk desimal atau pecahan. Kita lihat yang pertama dulu, konversi dari pecahan ke persen. Nah, jadi di sini contohnya adalah pecahan desimal. 0,235 dikonversikan ke persen, itu kita cukup mengkalikan dengan 100%, sehingga didapatkan 23,5%. Ya, jadi kalau 0,235 dijadikan persen, itu didapatkan hasilnya 23,5%. Nah, kemudian jika kita diminta mengkonversi pecahan atau desimal ke per mil, yaitu kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Nah, contoh A per B, contoh 3/4 ya. 3/4 diminta dikonversikan ke per mil. Jadi dirumuskan A per B 3/4 sama dengan X per 1000. Kali silang, didapatkan X-nya adalah 750 per mil. Jadi 3/4 itu artinya sama dengan 750 per mil. Nah, kemudian kita lihat konversi kebalikannya dari persen atau per mil ke desimal atau pecahan. Nah, ini contoh yang pertama dari persen ke pecahan. Dari persen ke pecahan itu kita bisa 25% itu kita ubah dalam bentuk pecahan. Persen artinya per 100 ya. Jadi 25% sama dengan 25 per 100. 25 per 100 kita sederhanakan sehingga menjadi seperempat. Seperempat artinya sama dengan 0,25. Kemudian lihat contoh dari persen ke per mil. 25% dijadikan ke per mil. Artinya 25% adalah 25 per 100 kali 1000 ya, karena dia per mil, dapatkan hasilnya 250 per mil. Jadi 25% itu sama dengan 250 per mil. Nah, kemudian kita lihat pembulatan dan angka signifikan.
Nah, di sini angka signifikan itu artinya adalah angka yang menunjukkan tingkat ketelitian atau ketidakpastian alat ukur yang digunakan. Jadi jumlah angka signifikan ini adalah banyaknya digit yang diperhitungkan di dalam suatu kuantitas yang diukur atau yang dihitung. Untuk menentukan angka signifikan ini ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan ya. Kita mulai dari aturan yang pertama. Setiap digit yang tidak nol adalah angka signifikan. Jadi contohnya 925. 925 ini bukan angka nol ya. Jadi dikatakan 925 memiliki 3 angka signifikan. Begitu juga dengan contoh yang kedua, 2,145. Bukan angka 0, sehingga keempat angka di sini dikatakan merupakan angka signifikan. Jadi memiliki 4 angka signifikan. Nah, itu aturan yang pertama. Kita lihat aturan yang kedua. 0 di antara digit tidak 0 adalah angka signifikan. Contohnya 507. 0 berada di tengah-tengah digit tidak 0. Di tengah angka 5 dan 7, sehingga 0 dapat dihitung sebagai angka signifikan. Jadi 507 itu memiliki 3 angka signifikan. Kemudian kita lihat aturan yang ketiga, 0 di kiri dari digit tidak 0 pertama bukan angka signifikan. Contohnya seperti ini. 0,072. Nah, di sini 0 berada sebelah kiri dari digit 0. Dari digit tidak 0 pertama ya. Nah, ini 0 berada di sebelah kiri angka 7. Nah, jadi jika 0 berada sebelah kiri angka 7 ya, digit tidak 0 pertama, ini artinya 0-nya tidak kita hitung sebagai angka signifikan. Sehingga untuk 0,072 itu hanya memiliki 2 angka signifikan, yaitu angka 7 dan angka 2. Begitu juga dengan contoh yang di sini ya. 0,04732 itu hanya memiliki 4 angka signifikan. Karena 0 yang berada sebelah kiri digit tidak 0 itu tidak kita hitung sebagai angka signifikan. Kemudian kita lihat aturan yang keempat, jika suatu bilangan lebih besar dari 1, maka semua 0 yang ditulis di sebelah kanan koma desimal diperhitungkan sebagai angka signifikan. Contoh seperti ini. 2,0. 2 lebih besar dari 1 ya. Sehingga 0 di belakang 2 itu dapat kita hitung sebagai angka signifikan. Sehingga untuk 2,0 itu memiliki 2 angka signifikan. Kemudian aturan kelima. Jika suatu bilangan lebih kecil dari 1, maka hanya 0 yang berada di akhir bilangan tersebut dan 0 yang berada di antara dua digit 0 dianggap angka signifikan. Nah, kita lihat contohnya. 0,070 ini dikatakan mempunyai 2 angka signifikan. Kenapa? Karena kita lihat yang di sini, jika suatu bilangan lebih kecil dari 1, maka hanya 0 yang berada di akhir bilangan tersebut dan 0 yang berada di antara dua digit 0 dianggap angka signifikan. Jadi ini untuk 0,070 yang kita anggap angka signifikannya adalah yang ini. Iya, jadi 0 yang berada di akhir bilangan. Sedangkan 0 yang di sini dikatakan bukan angka signifikan, seperti itu. Kemudian kita lihat aturan yang keempat, yang keenam ya, ini adalah aturan yang terakhir. Untuk bilangan yang tidak mengandung koma desimal, 0 setelah digit tidak 0 mungkin bisa dikatakan angka signifikan, mungkin juga tidak. Nah, jadi contoh seperti ini, 400 cm. Ini adalah bilangan yang tidak mengandung koma desimal ya. Nah, jadi bisa dikatakan 400 cm itu mempunyai 1 angka signifikan yaitu 4. Atau bisa dikatakan mempunyai 2 angka signifikan yaitu 40. Atau mempunyai 3 angka signifikan yaitu 400. Seperti itu. Nah, jadi cukup sekian pembahasan materi mengenai persentase dan angka signifikan. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.